Pasar Mangga II, dulunya dikenal sebagai pusat perdagangan rakyat yang ramai dan penuh canda tawa, kini berubah menjadi tempat yang sunyi oleh ketakutan. Para pedagang menggulung tikar lebih cepat dari biasanya, bukan karena dagangan habis, tapi karena takut didatangi gerombolan preman yang mengatasnamakan jasa keamanan. Suara tawa anak-anak yang dulu bermain di lorong-lorong pasar, kini digantikan dengan isak tangis pedagang kecil yang dipalak tiap hari. Hari-hari terasa panjang, apalagi bagi mereka yang hanya ingin mencari nafkah dengan jujur. Seorang ibu penjual pecel, Mak Minah, gemetar ketika melihat sosok berjaket kulit dan berkalung rantai perak berjalan mendekat. Tangannya yang keriput buru-buru menyelipkan beberapa lembar uang ribuan ke dalam kantong plastik bening. "Cepetan, Mak, kalau telat setor, daganganmu bisa kebakar," ancam salah satu preman, sambil meremas dagu Mak Minah. Tak ada yang berani menolong, semua menunduk, pura-pura sibuk dengan barang dagangan masing-masing. Di sebuah warung kecil di pojok pasar, seorang pemuda berpeci lusuh duduk memperhatikan semua kejadian itu. Sorot matanya tajam, meskipun wajahnya terlihat tenang. Ia adalah santri dari Blitar yang baru datang 2 hari lalu. Namanya Gus Ikdam. Ia diminta untuk mengisi pengajian di Jakarta oleh salah satu sahabatnya. Namun, yang ia lihat di pasar ini jauh lebih menyayat daripada kisah-kisah kesulitan hidup yang biasa ia dengar. Sore itu, seorang anak kecil berlari terisak ke arah Gus Ikdam. Abah dipukul," Gus katanya sambil menunjuk ke arah gerobak buah yang hancur berantakan. Gus Ikdam berdiri perlahan, sorban di pundaknya tergerai. Ia berjalan ke arah kerumunan dan melihat seorang bapak tua tergeletak sambil memegangi perutnya yang berdarah karena tendangan preman yang memaksa uang setoran. Suasana menjadi tegang. Gus Ikdam mengangkat tubuh bapak tua itu dengan hati-hati dan memerintah beberapa pemuda di sekitarnya untuk membantu. Namun tak satu pun yang bergerak. Mereka hanya memandang takut ke arah sekelompok preman yang kini memperhatikan Gus Ikdam dengan tatapan curiga. "Siapa dia?" bisik salah satu dari mereka. "Kayak bukan orang sini." Yang lain menyeringai, "Nggak bakal lama juga, besok pasti kabur kalau tahu kerasnya pasar ini." Malam harinya, Gus Ikdam duduk di musola kecil di belakang pasar. Ia menatap langit-langit dan berzikir pelan. Hatinya dipenuhi kegelisahan. Ia bukan hanya seorang dai, ia adalah keturunan ulama besar yang memegang amanah untuk membela yang lemah. Tapi menghadapi sekumpulan preman bersenjata bukan hal yang mudah. Ia tahu, jika ia melangkah, ini bukan lagi dakwah biasa, ini akan menjadi medan benturan antara kekuatan langit dan kekerasan dunia. Keesokan paginya, Gus Ikdam berdiri di tengah pasar saat fajar menyingsing. Dengan pengeras suara sederhana, ia mengajak para pedagang untuk salat berjamaah dan mengaji bersama. Tak ada yang datang, mereka hanya mengintip dari balik lapak, takut jika para preman tahu mereka dekat dengan orang asing yang mulai bicara soal kebenaran. Tapi Gus Ikdam tak surut. Ia tahu, perubahan tak bisa ditunggu. Ia harus mulai menyalakan api harapan, walau hanya dari satu percikan kecil. Hari itu, langkah Gus Ikdam semakin mantap. Ia tahu, ada yang harus diperjuangkan di tempat ini. Bukan hanya hak pedagang kecil, tapi juga harkat kemanusiaan yang diinjak-injak oleh keserakahan. Dan di dalam dadanya, mulai tumbuh rasa yang selama ini ia tahan, muak. Muak melihat kezaliman dibiarkan, dan muak melihat kebaikan ditindas diam-diam. Ia tak akan tinggal diam. Badai sedang mendekat di pasar Mangga II. Sejak pagi, langit Jakarta tampak mendung, seolah ikut merasakan apa yang tengah dipendam oleh Gus Ikdam. Setelah pengajiannya yang sepi kemarin, ia tak langsung pulang. Ia berjalan perlahan menyusuri gang-gang sempit di belakang pasar, menyapa satu persatu pedagang kecil yang tampak kaget namun tersentuh. Ia tak datang membawa amarah, tapi ketulusan. Namun dalam hatinya, ia telah menetapkan satu hal, ia tak akan pulang sebelum akar kezaliman ini tercabut habis. Di warung kopi tua yang hampir roboh, Gus Ikdam duduk bersama seorang kakek buta bernama Mbah Salim. Lelaki renta itu adalah saksi hidup tentang sejarah kelam pasar Mangga II. "Dulu pasar ini bersih, Gus. Aman, sampai datang orang-orang dari luar, bawa uang banyak, bawa orang suruhan. Mereka bilang mereka penjaga, padahal mereka peras. Mereka musnahkan yang menolak, yang melawan, dikubur diam-diam di belakang pasar," kata Mbah Salim pelan. Suaranya parau, matanya kosong, tapi nadanya menusuk.
Nama yang sering disebut warga adalah Bang Buntoro, sosok misterius yang jarang terlihat tapi dikenal sebagai penguasa gelap pasar. Ia tak hanya punya anak buah di lapangan, tapi juga punya koneksi ke aparat nakal yang menutup mata demi uang. Kalau sampean hadapi dia, siap-siap hidup sampean dicari-cari, Gus, kata seorang pedagang rokok sambil menunduk. Tapi Gus Ikdam hanya tersenyum tipis. Biar saya yang dicari, asal orang-orang kecil ini bisa hidup tenang. Gus Ikdam mulai mencatat wajah-wajah preman yang berkeliaran di pasar. Ia memperhatikan pola, siapa yang datang pagi, siapa yang mengambil setoran, siapa yang mencatat, dan siapa yang sekadar menakut-nakuti. Semua ia simpan dalam ingatan tajamnya. Seolah ia sedang menghafal rukun kehidupan sebuah kerajaan gelap yang berdiri di atas penderitaan. Suatu sore, saat matahari nyaris tenggelam, Gus Ikdam mengikuti seorang preman muda yang membawa tas penuh uang ke sebuah bangunan tua bekas gudang tekstil. Dari celah pagar besi, ia melihat belasan preman sedang berkumpul. Di tengah ruangan, berdiri seorang pria tinggi besar, bertelanjang dada, tubuhnya penuh tato harimau dan naga. Itulah Bang Buntoro. Ia tertawa lebar sambil menghitung uang. Besok kita tambah tarikan, tambah lapak. Kalau ada yang melawan, sikat. Gus Ikdam menggenggam sorbannya erat. Dada mudanya bergemuruh, bukan karena takut, tapi karena amarah yang menuntut pembuktian. Ia tahu, melawan Buntoro tidak bisa hanya dengan ceramah dan doa. Ia harus membuat para preman itu sadar bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari ancaman dan kekerasan. Bahwa langit tak akan diam jika bumi diinjak-injak seenaknya. Kembali ke musola kecilnya malam itu, Gus Ikdam menggelar sajadah. Ia sujud lama, lebih lama dari biasanya. Air matanya jatuh ke lantai semen yang dingin. Ia bukan takut mati, ia hanya tak ingin langkahnya membuat orang-orang kecil makin sengsara. Tapi ia juga sadar, membiarkan ini terus berjalan adalah bentuk dosa. Ya Allah, jika jalan ini adalah jalan-Mu, jadikan aku pasak bumi yang Kau tanam di tengah pasar ini, doanya dalam hati. Dan di ujung malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Di dalam diamnya, Gus Ikdam tahu, besok bukan lagi tentang ceramah atau nasihat. Besok adalah awal konfrontasi. Dan ia siap, demi pasar ini, demi orang-orang kecil, demi langit yang masih ia yakini tak akan pernah membiarkan kebatilan menang terlalu lama. Pagi itu, suasana pasar Mangga II seperti biasa, riuh, tapi penuh ketegangan. Wajah para pedagang masih tampak takut, meski mereka mulai memperhatikan Gus Ikdam dari kejauhan. Ia tak seperti orang kebanyakan. Ketegarannya mengusik harapan yang telah lama terkubur. Hari itu, Gus Ikdam memutuskan untuk mendatangi langsung sarang para preman. Bukan untuk berkelahi, tapi untuk memberi mereka pilihan, jalan terang atau gelap selamanya. Dengan langkah mantap dan sorban yang berkibar ringan di pundaknya, Gus Ikdam memasuki gudang tua tempat Bang Buntoro dan anak buahnya biasa berkumpul. Beberapa preman yang berjaga nyaris tertawa melihat seorang ustaz masuk tanpa takut. Ini tempat dagang ayat, bukan? Sindir salah satu dari mereka. Gus Ikdam hanya tersenyum. Saya hanya datang untuk mengingatkan. Apa yang kalian lakukan di pasar itu zalim. Dan setiap kezaliman, akan ada balasannya, ucapnya dengan suara tenang tapi tegas. Bang Buntoro bangkit dari kursinya. Tubuh kekarnya dipenuhi tato, tapi matanya menunjukkan satu hal, arogansi yang tak tersentuh. Ia menghampiri Gus Ikdam sambil mengunyah permen karet, lalu berkata, jadi ente mau ceramah di sarang harimau, ya? Ia tertawa keras, diikuti oleh anak buahnya. Dengar baik-baik, Ustaz, pasar ini milik gue yang bangun, gue yang atur. Kalau ada yang keberatan, ya tinggal dikubur. Gampang. Gus Ikdam memandang tajam ke arah Bang Buntoro, tak gentar sedikit pun. Pasar itu bukan milik siapapun, selain milik Allah dan mereka yang mencari nafkah dengan jujur. Kau kira kau besar karena kuat? Tidak, kau besar karena orang-orang kecil dipaksa diam. Tapi ingat, kekuatan yang tumbuh dari air mata rakyat takkan bertahan lama. Suasana hening sejenak, sebelum salah satu preman melempar botol ke arah Gus Ikdam. Botol itu melayang cepat, namun entah bagaimana, botol tersebut pecah sebelum menyentuh tubuh Gus Ikdam, seolah tertahan oleh dinding tak kasat mata. Beberapa preman terdiam, ada yang melangkah mundur, tapi Bang Buntoro malah tertawa makin keras. Wah, ustaznya bawa sulap, keren, tapi jangan harap trik begitu bisa selamatkan ente kalau gue marah.
Katanya sambil menepuk dada. Sambil menatap mereka satu persatu, Gus Ikdam berkata lirih namun menggetarkan, "Aku datang bukan untuk menakuti. Aku datang untuk memberi peringatan. Karena setelah peringatan, akan datang pembuktian." Ia lalu berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan suasana yang mendadak dingin di dalam gudang. Beberapa preman mulai gelisah. Mereka melihat sorot mata Gus Ikdam tadi, bukan sorot mata orang biasa. Saat Gus Ikdam keluar dari gudang, seorang pemuda preman yang masih muda, Rizal namanya, mengejar. Nafasnya terengah, Gus beneran mau lawan mereka. Mereka itu kejam, bisa bunuh orang tanpa jejak. Gus Ikdam menepuk bahu Rizal lembut. Yang lebih kejam adalah membiarkan kezaliman tanpa melawannya. Kalau kau takut hari ini, anak-anak kita akan lahir dalam ketakutan yang sama. Rizal menunduk. Ada benih ragu dalam hatinya yang mulai pecah. Hari itu, Gus Ikdam tak kembali ke penginapan. Ia menetap di musola pasar. Ia tahu tegurannya tak akan langsung menyadarkan para preman. Tapi ia juga tahu, malam tak bisa selamanya menutupi fajar. Dan jika langit sudah murka, tak satu pun kuasa gelap bisa berdiri tanpa goyah. Ia bersiap, karena yang akan datang, bukan sekadar balasan, tapi penghakiman dari langit. Langit mendung menggantung di atas pasar Mangga II. Angin yang bertiup pagi itu seolah membawa firasat akan datangnya perubahan besar. Di musola kecil yang nyaris roboh, Gus Ikdam berdiri memimpin salat subuh. Kali ini, tak hanya udara yang hadir sebagai saksi. Perlahan, satu persatu pedagang mulai memberanikan diri datang. Ada Makminah, Pak Udin tukang semangka, bahkan si Rizal, preman muda yang semalam menyimak ucapan Gus Ikdam tanpa berani melawan hatinya sendiri. Setelah salam terakhir, Gus Ikdam menoleh ke jemaahnya yang masih duduk bersila. Ia menatap mereka dalam-dalam, seakan ingin menyalakan bara yang telah lama padam dalam dada. Ketakutan kalian selama ini bukan karena mereka kuat, tapi karena kalian merasa sendirian. Hari ini aku ingin kalian tahu, kalian tidak sendiri. Kalian punya hak untuk hidup tenang. Dan kalau perlu, kita pertahankan hak itu bersama-sama, ucapnya lirih, namun menggetarkan. Ucapan itu menyentuh banyak hati. Makminah menangis pelan, sementara Rizal menunduk. Dalam, tak mampu berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia mulai bimbang. Selama ini ia hidup sebagai bagian dari sistem yang menindas. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, ia melihat seorang ustaz, yang seharusnya hanya berdakwah di mimbar, berani berdiri di medan yang bahkan aparat pun enggan datangi. Ada sesuatu dalam diri Gus Ikdam yang tak bisa dijelaskan oleh logika jalanan. Hari itu menjadi saksi perubahan kecil namun berarti. Para pedagang mulai berani tersenyum, meski masih samar. Mereka kembali berjualan dengan lebih tenang, karena tahu ada seseorang yang siap berdiri di antara mereka dan ketakutan. Tapi, para preman juga tidak tinggal diam. Salah satu kaki tangan Guntoro, Tony, menyusup ke pasar dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Gus Ikdam mulai menggerakkan massa. "Bang, itu orang mulai ngumpulin orang. Bukan buat dagang, tapi buat lawan kita," lapor Tony dengan napas cepat. Bang Guntoro hanya tersenyum dingin. "Bagus, biar sekalian gue tunjukin, nggak ada yang bisa hidup di pasar ini tanpa izin gue." Ia lalu memberi isyarat kepada dua orang anak buahnya. "Malam ini, bakar musyolanya. Biar dia tahu tempat dia di mana." Malam pun tiba dengan dingin yang mencengkeram. Gus Ikdam yang sedang duduk membaca Al-Quran di dalam musola, tiba-tiba mencium bau asap. Dari celah jendela, ia melihat kobaran api mulai melahap bagian belakang bangunan. Ia segera keluar dan memanggil warga. Dengan ember dan air seadanya, mereka berusaha memadamkan api. Api berhasil dipadamkan, tapi musola itu hangus sebagian. Tangis pecah. Ini bukan sekadar serangan fisik, ini ancaman langsung dari sang penguasa pasar. Namun, alih-alih mundur, Gus Ikdam justru berdiri di atas puing musola dengan sorban yang menghitam terkena asap. Suaranya menggelegar di tengah malam, jika mereka membakar rumah Allah untuk menakut-nakuti, maka mereka telah menyulut murkanya. "Aku tidak akan mundur, dan kalian juga tidak boleh tunduk lagi." Sorot matanya menembus jantung ketakutan orang-orang yang mendengarnya. Malam itu, ketegangan berubah menjadi kobaran perlawanan. Itulah langkah pertama Gus Ikdam, bukan hanya membangunkan semangat pedagang, tapi juga menarik garis di tanah yang tak kasat mata. Garis antara kebaikan dan kezaliman. Dan bagi Guntoro,
Malam itu menjadi awal dari pertempuran yang tak pernah ia duga akan datang dari seorang ulama muda bersorban lusuh. Keesokan harinya, aroma sisa-sisa kebakaran masih menyengat di udara. Abu yang tertinggal di lantai musola menjadi saksi betapa kezaliman telah berani menyentuh rumah Tuhan. Gus Ikdam berdiri di tengah puing, tangannya menggenggam potongan kayu bekas mimbar, sementara para pedagang mulai berdatangan. Wajah mereka pucat, bukan hanya karena takut, tapi juga karena marah. Bagi mereka, ini bukan lagi soal uang atau lapak, ini sudah menyentuh harga diri dan iman. Ini penghinaan, ucap Pak Udin dengan gigi gemetar. Kalau musola aja bisa dibakar, apalagi yang bakal mereka injak. Suasana jadi tegang, namun sebelum amarah berubah jadi kekacauan, Gus Ikdam angkat tangan. Tenang, jangan biarkan amarahmu membakar akal sehat. Tapi jangan pula kalian biarkan kezaliman ini berakar lebih dalam. Hari ini kita bangun lagi musola ini. Dengan tangan sendiri, dengan doa sendiri. Seruan itu memantik bara semangat. Dalam hitungan jam, papan-papan dan semen mulai berdatangan dari sumbangan para pedagang kecil. Bahkan beberapa anak muda yang dulu ikut Guntoro pun mulai diam-diam membantu, termasuk Rizal. Ia membawa 2 karung pasir dari ujung jalan, wajahnya basah oleh keringat dan rasa bersalah yang tak bisa ia ucapkan. Gus Ikdam hanya menepuk bahunya, tidak dengan kata-kata, tapi dengan pengampunan yang menenangkan. Namun, berita pembangunan ulang musola itu sampai juga ke telinga Bang Guntoro. Di ruang belakang markasnya, ia membanting gelas kopi hingga pecah. Ustaz itu makin jadi, udah bakarannya nggak bikin kapok, sekarang malah bikin orang semangat. Teriaknya, salah satu anak buahnya, Jabrik, mencoba menenangkan, Bang, kita sikat aja langsung orangnya. Biar takut semua, tapi Guntoro tak langsung menyetujui. Matanya menyipit, pikirannya licik. Belum saatnya, kita permainkan dulu. Biar dia ngerasain, jadi orang baik itu nggak semudah ceramah. Malam itu, seseorang mengirimkan amplop hitam ke depan musola. Di dalamnya hanya ada foto Gus Ikdam yang tengah memimpin salat, dicoret silang merah dengan tulisan tangan kasar, "Satu lagi langkah, nyawamu jadi taruhannya." Beberapa warga mulai gemetar, bahkan Makminah tak kuasa menahan tangis. Tapi Gus Ikdam membaca surat itu dengan tenang. Lalu ia angkat kepalanya dan berkata, kalau mati karena membela kebenaran, itu bukan ancaman. Itu kehormatan. Keesokan paginya, suara palu dan gergaji terdengar dari arah musola. Warga tetap melanjutkan pembangunan. Tapi Gus Ikdam tahu, ini bukan lagi soal bangunan fisik. Ini tentang nyawa. Maka, untuk pertama kalinya sejak ia datang ke pasar ini, ia membuka laci kecil di penginapannya. Di dalamnya ada sesuatu yang telah lama ia simpan, sebuah keris pusaka peninggalan kakeknya, seorang ulama pejuang di zaman kolonial. Ia cium bilahnya perlahan. Bismillah, kalau jalan ini menuntut darah, maka aku serahkan semuanya padamu. Hari kelima sejak musola dibakar menjadi titik balik. Malam itu, langit Mangga II tampak seperti berwarna merah tua. Dan di dalam gelapnya malam, amarah yang selama ini ditahan mulai menyala, bukan sebagai dendam, tapi sebagai bara perjuangan yang akan menelan kezaliman sedikit demi sedikit. Langit mendung terus menggantung di atas pasar Mangga II, seolah tahu badai besar akan segera pecah. Pembangunan musola terus berlanjut, dan di balik puing-puingnya, lahir semangat baru yang belum pernah tumbuh selama bertahun-tahun. Tapi di balik wajah-wajah yang tersenyum, terselip satu wajah yang ragu, Rizal. Ia mulai merasa di persimpangan, terjepit antara masa lalu dan masa depan. Sementara tangannya ikut memaku kayu untuk pondasi musola, pikirannya dihantui suara Bang Guntoro yang dulu mengangkatnya dari jalanan. Malam itu, Rizal duduk sendirian di bawah lampu jalan yang redup, menggenggam ponsel bututnya. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, ingat siapa yang dulu kasih makan kamu. Jangan lupa darahmu dari mana. Kalau nggak mau keluargamu disakiti, buka jalan buat kami. Nafas Rizal tercekat. Ia tahu siapa pengirimnya, dan ia tahu apa artinya. Guntoro tidak pernah mengancam 2 kali. Rizal menunduk, hatinya bergolak. Ia mulai menangis diam-diam, merasa terjebak di antara 2 dunia yang saling berbenturan. Hari berikutnya, Gus Ikdam memanggil Rizal setelah melihat gerak-geriknya yang mulai berubah. Di belakang musola, mereka berdiri berdua. Kau takut, Rizal? Tanya Gus Ikdam lembut. Rizal hanya mengangguk tanpa suara. Kau bukan anak jahat, hanya sedang dikepung oleh ketakutan yang tak kamu kenal. Tapi ingat,
yang memilih jalan kebenaran, akan selalu dijaga oleh Yang Maha Kuasa. Rizal menangis pecah. Ia jatuh berlutut dan memeluk kaki Gus Ikdam. Gus, saya nggak sanggup. Mereka ancam ibu saya. Gus Ikdam menatapnya dalam. Kalau begitu, mari kita lindungi mereka bersama-sama. Namun sayangnya, malam itu terlambat dicegah. Sebelum sempat berubah sepenuhnya, Rizal sudah sempat menyerahkan denah musola dan jadwal kegiatan Gus Ikdam kepada anak buah Guntoro 2 hari sebelumnya. Informasi itu cukup untuk menyiapkan serangan rahasia yang mengerikan. Tepat saat warga sibuk menyiapkan acara peresmian ulang musola, 2 orang bertopeng menyusup lewat atap pasar. Mereka membawa bensin dan bom molotov, siap menghancurkan segalanya. Tapi malam itu juga, entah karena kehendak Tuhan atau kekuatan dari doa-doa yang dipanjatkan, angin kencang tiba-tiba datang dan mengguncang atap. Salah satu pelaku terpeleset dan jatuh, membangunkan warga yang sedang berjaga. Teriakan pecah, dan keributan terjadi. Salah satu dari mereka kabur, tapi yang jatuh berhasil ditangkap, dan betapa kagetnya warga ketika melihat wajahnya. Itu Jabrik, tangan kanan Guntoro. Warga gempar, amarah membuncah, tapi Gus Ikdam meminta semua tenang. Di depan musola, ia berdiri dengan suara bergetar namun tegas. Mereka ingin membakar semangat kita lagi. Tapi kali ini, kita jangan beri mereka 1 inci pun. Ini bukan lagi tentang musola. Ini tentang martabat kita, dan kita tak akan mundur. Suara takbir menggema, membelah malam. Rizal berdiri paling belakang, menatap Jabrik yang kini terikat. Hatinya masih diliputi rasa bersalah. Tapi malam itu, ia berjanji dalam diam, ia takkan lagi menjadi jembatan bagi kegelapan. Ia akan menebus kesalahannya, dengan darah jika perlu, karena ia tahu, perjuangan ini bukan lagi milik Gus Ikdam seorang. Ini sudah jadi milik mereka semua. Pagi itu, langit Mangga 2 tampak lebih terang dari biasanya. Tapi di dalam dada Gus Ikdam, mendung masih menggumpal. Peristiwa semalam menyadarkannya, diam bukan lagi pilihan. Ia tahu, Guntoro takkan berhenti sampai semua tunduk atau tumbang. Di tengah reruntuhan ketenangan, Gus Ikdam mengumpulkan para pedagang, anak-anak muda, dan beberapa tokoh pasar yang mulai berani menampakkan diri. Hari ini kita tak menunggu diserang lagi. Kita yang akan melangkah lebih dulu. Tapi bukan dengan kekerasan. Kita rebut kembali pasar ini, lewat hati dan akal. Langkah pertama adalah menyingkirkan ketergantungan para pedagang terhadap izin lapak dari Guntoro. Dengan cepat, Gus Ikdam menggalang donasi lewat jaringan santri dan pesantren yang pernah ia kunjungi. Bantuan pun mulai datang, dari gerobak dagang baru, tenda lapak, hingga modal kecil-kecilan. Bahkan seorang juragan kaya dari Bekasi yang pernah jadi murid Gus Ikdam mengirim truk berisi sembako untuk dibagikan cuma-cuma. Hari itu, seluruh pasar Mangga 2 ramai bukan karena preman, tapi karena semangat kebersamaan yang belum pernah terasa sekuat itu. Guntoro murka mendengar kabar tersebut. Di markasnya, ia mengamuk seperti binatang buas yang kehilangan wilayah. Dia pikir bisa kasih makan pasar. Dia pikir bisa ambil semua dengan senyuman dan doa. Teriaknya sambil membanting meja, tapi jauh di lubuk hatinya, ia mulai merasa goyah. Beberapa anak buahnya mulai mangkir. Bahkan Jabrik, yang tertangkap semalam dan diperlakukan baik oleh warga, mulai menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Bang, mereka nggak jahat. Kita yang udah terlalu lama nindas mereka, bisik Jabrik dalam tahanan ringan yang dijaga warga. Malam harinya, Gus Ikdam duduk berdua dengan Rizal di depan musola yang hampir rampung. Kita mulai menggoyahkan fondasi ketakutan yang selama ini mereka tanam. Tapi ini baru awal, ujar Gus pelan. Rizal menunduk, matanya masih menyimpan luka. Gus, biar saya masuk ke markas mereka. Saya kenal celah-celahnya. Kalau ada waktu yang tepat buat lumpuhkan Guntoro, mungkin sekarang, ucapnya dengan berani. Gus Ikdam terdiam sesaat, menatap anak muda itu. Jangan karena ingin menebus dosa, kau menggadaikan nyawa. Tapi kalau niatmu lillah, aku doakan langkahmu jadi cahaya. Sementara itu, jaringan Gus Ikdam di luar pasar mulai bekerja. Seorang tokoh ormas Islam yang dulu pernah bersilangan jalan dengannya, kini mengirimkan sejumlah tim untuk membantu warga menjaga pasar dari serangan malam. Mereka tak bersenjata, hanya membawa kitab, tongkat, dan keberanian yang tumbuh dari iman. Perlahan, zona aman mulai terbentuk. Pasar Mangga 2 kini memiliki pagar tak kasat mata. Yang dibangun bukan oleh tembok,
tapi oleh hati-hati yang bersatu. Guntoro menyadari pasarnya mulai hilang. Sumber setoran harian menipis. Anak buahnya mulai bertanya-tanya, "Bang, kita beneran mau perang sama Ustaz?" Tapi ego Guntoro terlalu besar untuk mundur. "Besok kita datang langsung, hancurkan tenda dagang mereka, dan kalau perlu, angkat si Ikdam hidup-hidup ke sini." Titahnya, malam itu, mereka bersiap. Tapi mereka tak tahu, mereka bukan lagi akan berhadapan dengan pasar yang diam, mereka akan berhadapan dengan suara hati yang tak bisa dibungkam. Fajar keesokan harinya jadi saksi. Ketika anak buah Guntoro datang untuk merusak tenda, mereka terkejut melihat ratusan warga sudah berbaris di depan pasar. Di barisan paling depan berdiri Gus Ikdam dengan sorban putihnya, memegang tongkat kayu dan senyuman tipis. "Silakan, kalau kalian ingin menghancurkan pasar ini. Tapi kalian harus melewati kami dulu. Bukan dengan senjata, tapi dengan nurani." Suasana tegang, tapi untuk pertama kalinya, beberapa preman menurunkan balok kayu mereka. Hati mereka mulai ragu, dan itulah awal kekalahan Guntoro, saat ketakutan mulai berbalik arah. Kabar kekalahan di depan pasar mengoyak kepercayaan diri Bang Guntoro. Ia yang selama ini dikenal bengis dan tak terkalahkan, kini mulai merasakan retakan dalam kerajaannya sendiri. Di markasnya, para anak buah berkumpul, wajah mereka tertunduk dan bisik-bisik kecemasan terdengar semakin kencang. Guntoro mengetuk meja dengan keras. "Kita harus tunjukkan siapa penguasa Mangga II. Jangan biarkan Ustaz itu dan rakyatnya merebut segalanya begitu saja." Namun, usaha Guntoro untuk mengerahkan kekuatan brutalnya berbalik menjadi bumerang. Saat anak buahnya mencoba menyerang musola yang sedang direnovasi, warga yang didukung pasukan dari Ormas Islam berdiri kokoh, menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan takbir. Gelombang suara itu seperti tembok tak terlihat yang memukul mundur preman-preman yang mulai goyah. Mereka tidak hanya bertarung dengan fisik, tapi dengan keyakinan dan solidaritas yang tulus. Dalam kekacauan itu, Rizal tampil maju, kini bukan lagi bocah takut, tapi pemuda yang berani. Ia berhadapan langsung dengan Jabrik, sahabat lama yang pernah menjadi teman Guntoro. Mereka saling menatap, kedua wajah penuh luka dan penyesalan. "Sudah cukup, Jabrik. Jalan ini bukan milik kita," kata Rizal dengan suara bergetar. Jabrik terpaku, lalu perlahan menurunkan senjatanya. Tindakan itu memberi isyarat bagi beberapa anak buah Guntoro lainnya untuk berhenti berkelahi. Hati mereka mulai memilih. Di tengah kekalahan yang kian nyata, Guntoro mengumpulkan sisa kekuatannya untuk mengadakan pertemuan terakhir dengan anak buah terdekat. "Besok pagi kita serang besar-besaran, tak peduli apapun yang terjadi." Perintahnya dengan mata membara, namun di dalam dirinya, mulai tumbuh keraguan yang dalam. Ia merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sedang menggerakkan pasar ini, sesuatu yang tak bisa ia lawan hanya dengan kekuatan dan ancaman. Malam sebelum serangan terakhir itu, Gus Ikdam berdiri di atas mimbar musola yang telah pulih. Suasana hening, hanya terdengar hembusan angin dan suara doa yang lirih. "Kita lawan bukan dengan kebencian, tapi dengan cinta. Kita kalahkan bukan dengan kekerasan, tapi dengan keteguhan hati. Kita buka pintu maaf dan perubahan." Kata-kata itu seperti menyalakan lentera di tengah gelap. Banyak yang meneteskan air mata, merasakan kekuatan doa menyelimuti mereka. Serangan besar dari anak buah Guntoro akhirnya terjadi di pagi hari. Namun apa yang terjadi malah berbeda dari dugaan mereka. Ketika mereka datang dengan senjata tajam dan tongkat besi, warga Mangga II sudah bersiap, tak sendiri, tapi bersama Gus Ikdam dan para pengawal rohani. "Hentikan!" teriak Gus Ikdam di depan. "Barisan preman, ini adalah pilihan kalian. Pertahankan kedamaian, atau hancurkan masa depan kalian sendiri." Suasana berubah menjadi sunyi. Perlahan, senjata-senjata diturunkan satu persatu. Bang Guntoro berdiri terpaku di tengah kerumunan, matanya merah. Ia merasakan kekalahan bukan hanya di medan tempur, tapi juga di hati dan jiwanya. Perlahan, dengan suara berat dan penuh penyesalan, ia berkata, "Aku menyerah. Aku capek, aku ingin berhenti." Warga dan Gus Ikdam mendekat, memberi tempat dan pengampunan. "Mulai hari ini, kau bukan musuh. Kau adalah saudara yang kami harapkan untuk berubah." Hari itu, tahta Guntoro runtuh. Pasar Mangga II bukan lagi milik preman yang menakutkan, tapi milik rakyat yang bangkit bersama iman dan keberanian. Gus Ikdam tahu, ini baru awal. Perjalanan mereka masih panjang,
tapi langkah pertama menuju kedamaian sudah dimulai dengan air mata dan pengampunan yang tulus. Seusai pengakuan dan penyerahan diri Bang Guntoro, suasana pasar Mangga II berubah menjadi penuh harap. Tapi bagi Guntoro sendiri, hatinya masih bergolak. Ia tidak lagi menjadi raja di pasar, melainkan seorang manusia yang harus menatap bayang-bayang dosanya. Malam itu, ia duduk di sudut rumah reotnya, memandangi langit yang gelap dengan mata kosong. Air mata mengalir deras, menghapus kerasnya wajah yang dulu dikenal bengis. "Apakah aku masih pantas memulai yang baru?" bisiknya lirih. Keesokan harinya, Gus Ikdam datang mengunjungi Guntoro secara pribadi. Tanpa amarah atau celaan, ia hanya membawa sebuah kitab dan secangkir teh hangat. "Tak ada kata terlambat untuk berubah, Bang. Jalan tobat bukan soal kemudahan, tapi keberanian menerima diri dan membangun kembali." Guntoro menatap Gus dengan penuh ragu, namun ada sesuatu yang menenangkan di dalam suara dan sikap sang ustaz. "Ajari aku, Gus. Aku ingin menjadi lebih baik, bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri." Gus Ikdam pun mulai membimbing Guntoro secara perlahan, mengajarkan tentang kesabaran, keikhlasan, dan pentingnya memaafkan diri sendiri. Mereka bertemu setiap hari, membaca ayat-ayat suci dan berdiskusi tentang makna hidup yang lebih dalam. Setiap kali Guntoro berusaha menyerah pada rasa bersalah, Gus mengingatkan, tidak ada manusia yang luput dari salah, tapi yang terhormat adalah mereka yang bangkit dari jatuhnya. Perlahan-lahan, Guntoro mulai merasakan kedamaian yang dulu tak pernah ia tahu. Di pasar, warga mulai menerima perubahan Guntoro dengan sikap hati-hati. Ada yang masih menyimpan curiga, tapi banyak pula yang memberikan kesempatan kedua. Mereka melihat ketulusan dalam setiap tindakan Guntoro yang kini membantu membersihkan pasar dan ikut mengatur kegiatan sosial bersama Gus Ikdam. Anak-anak muda yang dulu takut padanya, kini mulai mengangguk hormat saat bertemu. Suasana mulai berubah, membuka lembaran baru yang dipenuhi harapan. Namun, perjuangan Guntoro tidak mudah. Kadang masa lalu datang menghantui dalam bentuk bisikan-bisikan gelap dari anak buah lamanya yang belum bisa lepas. Mereka membisikkan ajakan untuk kembali ke jalan lama, menawarkan kekuasaan yang pernah mereka nikmati. Tapi Guntoro, dengan keteguhan hati yang baru, menolak setiap godaan itu. Ia bahkan mengajak beberapa dari mereka untuk ikut berdialog dan mencari jalan damai. Tidak sedikit yang mulai ragu dan memilih keluar dari kelompok gelap itu. Sementara itu, Gus Ikdam melihat perubahan ini sebagai titik terang yang sangat penting. Ia tahu, jika seorang penguasa pasar sekali Guntoro bisa berubah, maka kemenangan atas kegelapan bukan hal yang mustahil. "Tobatmu adalah cahaya bagi Mangga II, Bang. Jangan pernah ragu untuk menyalakannya lebih terang," kata Gus dengan senyum penuh harapan. Kata-kata itu menembus ke dalam jiwa Guntoro, memberikan kekuatan untuk terus maju. Guntoro berdiri di depan musola yang kini sudah selesai dibangun. Ia mengangkat kedua tangannya, memanjatkan doa dan permohonan ampun, diiringi suara gema azan yang menggema kuat. Warga berkumpul, menyaksikan perubahan luar biasa dari sosok yang dulu ditakuti menjadi panutan. "Ini bukan akhir, tapi awal," ucap Gus Ikdam, menepuk bahu Guntoro dengan penuh keyakinan. Setelah perjalanan panjang penuh liku, pasar Mangga II kini berubah menjadi pusat kehidupan yang penuh semangat baru. Gus Ikdam dan Guntoro, yang kini bukan lagi musuh, melangkah bersama membangun fondasi komunitas yang kuat. Mereka memulai dengan membentuk kelompok-kelompok kecil pedagang yang saling membantu dan menjaga satu sama lain, menggantikan rasa takut yang dulu menyelimuti. Setiap langkah penuh harapan, tetapi juga dibayangi kewaspadaan akan ancaman lama yang mungkin datang kembali. Suatu sore, Gus Ikdam mengadakan pertemuan besar di tengah pasar. Suara riuh ramai berubah menjadi hening saat ia berdiri di atas panggung kecil, menatap ratusan mata yang penuh harap. "Kita bukan hanya membangun pasar, tapi juga membangun keluarga. Kebersamaan inilah yang akan melindungi kita dari kegelapan," ucapnya tegas. Guntoro berdiri di sampingnya, sosok yang dulu penuh amarah kini memancarkan ketenangan. Ia menambahkan, "Saya pernah tersesat dan jatuh, tapi berkat kalian dan Gus Ikdam, saya kembali berdiri. Mari kita jaga Mangga II bersama." Di tengah kegembiraan itu, sebuah berita datang mengguncang. Sekelompok preman dari luar kota mencoba memasuki wilayah Mangga II, berniat mengembalikan kekuasaan gelap yang pernah runtuh. Warga pun bersiap, tidak dengan senjata, tapi dengan persatuan dan keberanian. Gus Ikdam mengorganisir ronda malam dan mengajak semua warga,
tua muda, untuk menjaga keamanan bersama. Kita harus tunjukkan kalau kita lebih kuat bersama, bukan dengan kekerasan, tapi dengan persatuan dan doa, katanya penuh semangat. Ketika malam tiba, mereka berjaga bersama dengan api unggun dan suara zikir yang mengalun. Suasana itu membuat para preman asing ragu. Mereka tak menyangka pasar yang dulu penuh ketakutan kini menjadi benteng yang tak mudah ditembus. Dalam keheningan malam, Guntoro berdiri di depan barisan warga, wajahnya teduh namun penuh tekad. "Ini rumah kita tak akan biarkan siapapun merusaknya," ucapnya lantang. Kata-katanya menggetarkan hati semua yang hadir. Pertempuran batin pun terjadi di antara para preman luar itu. Sebagian mulai mundur, terkesan oleh semangat dan persatuan warga Mangga II. Namun sebagian lain masih ngotot dan mencoba mengacaukan. Tapi setiap kali mereka mencoba menyerang, mereka dihadang dengan tenang oleh warga yang tetap berpegang pada nilai-nilai damai. Gus Ikdam memimpin doa dan memberi semangat, menyalakan nyala api keberanian di hati setiap orang. Pada akhirnya, para preman asing itu menyerah, memilih mundur dari pasar yang kini dijaga dengan penuh cinta dan keberanian. Kemenangan itu bukan sekadar tentang mempertahankan wilayah, tapi juga tentang kemenangan jiwa dan hati yang tak bisa dibeli dengan kekerasan. Warga Mangga II merayakan kemenangan itu dengan sederhana, penuh syukur atas perlindungan dan kebersamaan yang telah mereka bangun. Gus Ikdam dan Guntoro berdiri bersama di tengah pasar, melihat anak-anak bermain riang dan pedagang yang tersenyum. "Ini bukan sekadar pasar, tapi rumah kita. Rumah yang kita jaga bersama," kata Gus Ikdam dengan suara penuh harapan. Guntoro mengangguk pelan, menyadari bahwa perjalanan panjang mereka baru saja dimulai, tapi dengan kebersamaan, segala tantangan bisa dihadapi. Walau Mangga II kini hidup dalam damai dan kebersamaan, bayangan masa lalu terus menghantui Guntoro. Setiap malam, ia masih terbangun oleh mimpi buruk, wajah-wajah para preman yang dulu ia pimpin, suara jeritan yang belum reda di telinganya. Ia tahu, meski telah berusaha berubah, luka dan dendam itu belum sepenuhnya hilang. Rasa takut bahwa kegelapan lama bisa bangkit kembali selalu membayangi pikirannya, membuatnya sulit untuk benar-benar tenang. Sementara itu, Gus Ikdam terus menguatkan ikatan antar warga dan mengajarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati. Namun, tidak semua orang mudah menerima perubahan. Beberapa pedagang dan warga lama yang masih terjebak dalam rasa takut dan trauma masa lalu mulai menolak gagasan perdamaian. Mereka ragu, bahkan mencemooh, ketika Gus Ikdam mengajak mereka berkomunikasi dan berdamai dengan kelompok preman yang dulu berkonflik. Suatu hari, kabar buruk datang dari ujung pasar. Ada sekelompok kecil preman yang masih setia pada gaya lama, diam-diam mengorganisir rencana untuk merebut kembali Mangga II. Mereka bersembunyi di balik bayang-bayang gelap gang-gang sempit, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Warga yang mengetahui hal ini merasa ketakutan, dan keraguan mulai tumbuh kembali. Apakah damai ini hanya akan menjadi fatamorgana? Guntoro, yang merasa bertanggung jawab, memutuskan untuk menghadapi ancaman itu secara langsung. Ia mengunjungi beberapa mantan anak buahnya yang masih bertahan dalam bayang-bayang kegelapan. Dengan suara tegas tapi penuh harapan, ia mengajak mereka untuk ikut bersama membangun masa depan baru. Beberapa menolak dengan kasar, tapi ada juga yang terdiam dan mulai mempertimbangkan jalan lain yang ditawarkan Guntoro. Perjuangan batin terjadi di antara mereka. Di sisi lain, Gus Ikdam mengadakan pelatihan bela diri dan pembinaan mental bagi pemuda Mangga II. Ia ingin mereka tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga punya jiwa yang penuh ketenangan dan pengendalian diri. Kekuatan sejati bukan untuk menghancurkan, tapi untuk melindungi, ucap Gus kepada para peserta. Pelatihan ini menjadi simbol perubahan yang sedang berlangsung, sebuah perlawanan yang tidak dengan kekerasan semata tapi dengan kedewasaan hati. Konflik kecil mulai muncul ketika kelompok preman bayangan itu melakukan aksi provokasi dengan merusak fasilitas umum dan mengganggu ketentraman warga. Namun, berkat kesiapan warga yang sudah terlatih dan bersatu, setiap usaha mereka dapat digagalkan tanpa perlu pertumpahan darah yang berarti. Gus Ikdam mengingatkan, kita lawan dengan kesabaran dan kebijaksanaan, bukan dengan amarah yang membabi buta. Pesan ini menjadi pegangan yang membuat Mangga II tetap teguh. Guntoro sendiri menghadapi pergulatan batin yang lebih dalam dari sebelumnya. Ia tahu, untuk benar-benar membebaskan Mangga II dari kegelapan, ia harus berani memutuskan segala ikatan masa lalu, termasuk persahabatan dan loyalitas yang sudah lama terjalin dengan para preman itu.
Ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang masa depan yang harus kita jaga bersama, pikirnya dalam kesunyian malam. Guntoro memanggil para pemimpin kelompok preman bayangan itu untuk berdialog terbuka, di hadapan Gus Ikdam dan warga. Ini adalah kesempatan terakhir, kita bisa berdamai atau kita hancur bersama, katanya dengan mata berkaca-kaca. Suasana tegang menyelimuti ruangan. Semua tahu, apapun keputusan mereka, hidup Mangga II tidak akan pernah sama lagi. Pertemuan antara Guntoro, Gus Ikdam, dan para pemimpin kelompok preman bayangan itu berlangsung dalam keheningan yang mencekam. Wajah-wajah keras penuh kecurigaan saling bertatapan, seolah menimbang langkah terakhir sebelum jatuh ke jurang konflik. Guntoro membuka pembicaraan dengan suara serak, ini kesempatan terakhir untuk kita memilih damai. Kalau tidak, saya tidak akan segan menjaga Mangga II dengan segala cara. Kata-kata itu menggema di ruang kecil yang penuh tekanan. Salah satu pemimpin preman, yang dikenal paling kejam, menghembuskan napas berat. Ia menatap Guntoro dengan sinar kebencian namun juga sedikit rasa hormat. Kamu sudah berubah, Guntoro. Tapi kami masih terperangkap oleh masa lalu. Damai itu sulit bagi kami. Suaranya bergetar, menunjukkan konflik batin yang dalam. Gus Ikdam mencoba menengahi, mengingatkan mereka tentang kekuatan perubahan dan kesempatan kedua yang tidak boleh disia-siakan. Namun, tidak semua pihak siap menerima perubahan. Di luar ruangan, sekelompok preman bayangan mulai merencanakan aksi balas dendam, merasa pengkhianatan terhadap cara hidup lama mereka tidak bisa dimaafkan. Mereka mempersiapkan diri untuk menyerang pusat pasar, ingin menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa. Berita tentang rencana ini bocor dan sampai ke telinga Gus Ikdam dan Guntoro, menambah tekanan dan ketegangan di dalam hati mereka. Guntoro dan Gus Ikdam segera mengumpulkan warga, mempersiapkan pertahanan tanpa membiarkan rasa panik menyebar. Mereka membagi tugas menjaga titik-titik vital pasar, sambil tetap mengedepankan sikap tenang dan bijaksana. Malam itu, pasar Mangga II berubah menjadi medan yang sunyi namun penuh kesiagaan. Lampu-lampu minyak menerangi wajah-wajah yang bersatu, siap melindungi rumah mereka dari ancaman kegelapan. Ketika serangan preman bayangan dimulai, suasana berubah menjadi kacau. Beberapa warga muda yang baru berlatih bela diri menunjukkan keberanian yang mengagumkan, menahan gelombang kekerasan tanpa membalas dengan brutal. Guntoro sendiri turun tangan langsung, menghadapi musuh lamanya dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. Namun, pertempuran itu bukan hanya fisik, tapi juga pertarungan jiwa antara masa lalu dan masa depan. Dalam puncak pertempuran, seorang pemuda dari warga Mangga II, yang merupakan murid Gus Ikdam, terluka parah saat melindungi seorang ibu dan anak kecil. Luka itu menjadi simbol pengorbanan dan harga yang harus dibayar demi perdamaian. Gus Ikdam memohon pada semua pihak untuk menghentikan kekerasan, mengingatkan bahwa darah yang tertumpah tidak akan pernah menghapus luka lama, melainkan menambah derita. Menyaksikan pengorbanan itu, banyak preman bayangan mulai goyah hatinya. Beberapa dari mereka memilih meletakkan senjata, menangis dalam penyesalan yang dalam. Guntoro mengulurkan tangan mereka, mari kita bangun Mangga II tanpa kekerasan. Aku percaya, setiap orang bisa berubah. Suasana menjadi haru dan penuh harapan, tanda bahwa titik krisis telah berubah menjadi awal dari sebuah perjalanan baru. Pasca pertempuran yang menyisakan luka dan duka, suasana pasar Mangga II berubah menjadi hening penuh harap. Warga yang terluka perlahan pulih, sementara mereka yang selamat mencoba merajut kembali kehidupan yang hampir hancur. Gus Ikdam dan Guntoro terus berdiri di garis depan, menjadi simbol keteguhan dan harapan. Mereka tahu, perjalanan membangun kedamaian bukanlah hal mudah, tapi keduanya yakin bahwa perubahan sejati dimulai dari hati. Guntoro mengambil langkah besar dengan mengajak mantan preman bayangan yang menyerah untuk ikut berkontribusi membangun pasar. Dia mengajarkan bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan, dan setiap orang berhak mendapat kesempatan untuk berubah. Beberapa dari mereka mulai terlibat membersihkan pasar, membantu pedagang, bahkan ikut menjaga ketertiban. Momen itu membawa kehangatan tersendiri, memperlihatkan bahwa kebersamaan bisa tumbuh dari reruntuhan. Namun, tidak semua pihak mudah percaya. Beberapa warga lama masih menyimpan rasa curiga dan trauma yang mendalam. Mereka menghindar, takut masa lalu akan terulang. Gus Ikdam dengan sabar mendatangi mereka satu persatu, mendengarkan cerita dan kekhawatiran mereka. Perlahan, kita akan buktikan bahwa perdamaian ini nyata, ucapnya dengan lembut.
Perjuangan membangun kepercayaan itu menjadi ujian terberat bagi komunitas yang rapuh. Di tengah usaha pemulihan, sebuah inisiatif muncul dari Gus Ikdam. Ia mengadakan acara gotong royong besar-besaran di pasar, mengundang semua lapisan warga tanpa terkecuali. Dari yang paling muda hingga yang tua, mereka bergotong royong membersihkan pasar, memperbaiki fasilitas, dan menanam tanaman hijau. Suara tawa dan canda kembali memenuhi udara, menggantikan gemuruh ancaman yang dulu menyelimuti. Ini menjadi simbol harapan dan kebangkitan. Guntoro, yang dulu dikenal sebagai preman paling ditakuti, kini berdiri di tengah kerumunan dengan senyum tulus. Ia memandang wajah-wajah yang dulu dianggap musuh dan kini menjadi teman. Kita semua punya masa lalu, tapi kita juga punya masa depan. Jangan biarkan luka lama menghalangi kita, katanya penuh semangat. Ucapan itu mendapat sambutan hangat dan tepuk tangan yang menggema. Namun, bayangan ancaman tak sepenuhnya hilang. Beberapa pihak di luar Mangga II masih menyimpan dendam dan menunggu kesempatan untuk mengacau. Gus Ikdam dan Guntoro tahu bahwa tantangan masih menunggu, tapi kini mereka lebih siap menghadapi dengan kekuatan persatuan yang telah terjalin. Mereka mulai menyusun rencana keamanan dan pendidikan agar pasar tetap menjadi tempat yang aman dan damai. Pada malam yang tenang, Gus Ikdam duduk di bawah pohon besar di sudut pasar, mengingat perjalanan panjang yang telah dilalui. Ia merasa lega sekaligus waspada, sadar bahwa kedamaian harus selalu dijaga dengan penuh perhatian. Guntoro duduk di sampingnya, keduanya berbagi kesunyian yang penuh makna. Ini baru permulaan, kata Guntoro pelan. Gus mengangguk, tapi kita sudah berjalan jauh. Seiring waktu, suasana damai di Mangga II mulai membuahkan hasil. Warga semakin percaya pada perubahan, dan kerjasama antara mantan preman dan penduduk mulai menata masa depan. Namun, ketenangan itu ternyata hanya permukaan tipis yang menyembunyikan badai yang siap menerjang. Di balik layar, ada kelompok kecil yang tidak setuju dengan perubahan dan merancang pengkhianatan yang dapat menghancurkan semuanya. Guntoro merasakan ada yang tidak beres. Beberapa orang yang baru-baru ini tampak setia mulai menunjukkan perilaku mencurigakan, mereka menghindar dari diskusi dan kerap menghilang tanpa kabar. Gus Ikdam yang bijaksana segera mengumpulkan informasi dengan cara halus, menyadari bahwa ujian terbesar bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri komunitas itu sendiri. Kecurigaan mulai merambat dan membuat ketegangan muncul kembali. Sebuah malam kelam, terjadi ledakan kecil di salah satu sudut pasar yang telah diperbaiki. Meski tidak menyebabkan korban, insiden itu cukup untuk mengguncang hati warga. Suasana mulai mencekam, gosip dan kecurigaan menyebar cepat, dan tuduhan mengarah pada mantan preman yang sedang berusaha berubah. Guntoro dan Gus Ikdam berdiri di tengah badai itu, berusaha menenangkan dan mengingatkan semua agar tidak terpecah oleh ketakutan. Namun, pengkhianatan yang lebih dalam terungkap ketika seorang anggota kelompok yang selama ini dianggap setia ternyata diam-diam bekerja sama dengan musuh lama. Ia sengaja menyebarkan isu dan memprovokasi kerusuhan agar perdamaian gagal. Rasa sakit dan kecewa menyelimuti hati Guntoro, yang merasa perjuangannya selama ini nyaris sia-sia. Gus Ikdam pun menenangkan, kita semua pernah tergoda oleh kegelapan, tapi ini kesempatan untuk kita tunjukkan siapa kita sebenarnya. Dalam momen sulit itu, Gus Ikdam mengajak warga untuk duduk bersama, berbicara dari hati ke hati tanpa ada prasangka. Ia membuka ruang dialog untuk membersihkan luka dan memulihkan kepercayaan. Banyak air mata jatuh, banyak pengakuan dan permintaan maaf yang terlontar. Perlahan, kegelapan pengkhianatan mulai tersingkir oleh cahaya kejujuran dan pengampunan. Guntoro juga mengambil sikap tegas untuk menjaga keamanan dan integritas komunitas. Ia membentuk tim kecil dari warga yang benar-benar berdedikasi untuk mengawasi dan mengantisipasi ancaman. Keputusan itu menimbulkan perdebatan, tapi pada akhirnya diterima sebagai langkah penting agar Mangga II tidak kembali jatuh ke dalam kekacauan. Malam itu, saat bintang mulai berkelip di langit, Gus Ikdam dan Guntoro berdiri di atas panggung kecil di tengah pasar. Mereka memandang warga dengan penuh harapan dan keteguhan. Perjalanan ini tidak mudah, tapi bersama kita kuat. Percayalah, cahaya selalu mengalahkan kegelapan, ucap Gus dengan suara yang menggema. Suasana menjadi hening, seolah seluruh hati berikrar untuk terus menjaga damai. Matahari pagi menyinari pasar Mangga II yang kini berbeda dari sebelumnya. Suara riang pedagang dan tawa anak-anak menggema di udara, menandakan kehidupan yang kembali tumbuh dari reruntuhan masa lalu. Gus Ikdam berdiri di tengah keramaian,
menatap penuh haru pada wajah-wajah yang dulu penuh luka, kini penuh harapan. Ia tahu, perjalanan panjang mereka bukan sekadar soal kemenangan fisik, tapi perubahan hati yang sesungguhnya. Guntoro yang berdiri di sampingnya, mengenakan pakaian sederhana, tersenyum tulus. Dari sosok preman yang dulu ditakuti, kini ia menjadi pelindung dan panutan komunitas. Perubahan itu bukan tanpa pengorbanan, tapi hasil perjuangan yang tak pernah sia-sia. Mangga Dua bukan hanya pasar, ini rumah kita. Kita yang jaga damainya, ucap Guntoro dengan suara penuh tekad yang disambut tepuk tangan hangat. Warga yang dulu terpecah kini bersatu, bergandengan tangan membangun masa depan. Beberapa mantan preman yang pernah menjadi musuh, kini menjadi guru bagi generasi muda, mengajarkan nilai kejujuran, keberanian, dan kerja keras. Gus Ikdam merasakan kebahagiaan yang mendalam melihat bagaimana sinar baru menembus gelapnya masa lalu, membuka lembaran baru untuk Mangga Dua. Namun, Gus Ikdam juga tahu bahwa kedamaian harus dijaga dengan waspada. Ia mulai mengorganisasi kelompok bela diri warga dan program pelatihan keterampilan, memastikan setiap orang memiliki peran dalam menjaga dan memajukan komunitas. Perdamaian bukan hadiah, tapi tugas yang harus kita pelihara setiap hari, katanya dengan serius, mengingatkan semua untuk tidak lengah. Pada malam harinya, Gus Ikdam mengundang seluruh warga untuk berkumpul dalam sebuah acara syukuran kecil di tengah pasar. Lampu-lampu minyak dan lentera berwarna-warni menghiasi setiap sudut, menciptakan suasana hangat dan penuh kebersamaan. Suara musik tradisional mengalun, mengiringi doa dan harapan yang dipanjatkan untuk masa depan Mangga Dua yang gemilang. Guntoro, yang kini telah menjadi murid sekaligus sahabat Gus Ikdam, berdiri di depan kerumunan, berbagi cerita tentang perjalanan mereka. Dulu kami terjebak dalam kegelapan, tapi berkat ilmu dan hati yang tulus, kami menemukan jalan keluar. Tidak ada yang lebih kuat dari perubahan yang datang dari dalam diri, katanya dengan penuh keyakinan, membuat banyak mata berkaca-kaca. Acara itu menjadi momen sakral bagi seluruh warga, menandai babak baru yang penuh harapan dan kerjasama. Mereka berjanji menjaga Mangga Dua sebagai tempat yang aman, penuh cinta, dan saling menghargai. Gus Ikdam dan Guntoro berdiri bersama, menyaksikan ikrar yang terucap dari hati ke hati, menyadari bahwa mereka bukan lagi hanya pejuang, tapi juga penjaga perdamaian sejati. Pemandangan pasar yang bersinar di bawah cahaya lentera, simbol nyata bahwa dari kegelapan dan konflik, selalu ada cahaya baru yang lahir dari keberanian, pengorbanan, dan cinta. Mangga Dua kini berdiri teguh sebagai saksi bahwa setiap orang, sekeras apapun masa lalunya, berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk berubah dan hidup damai.